Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arindra, NIM J30118352. Baik, saya akan memaparkan hasil tugas saya dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan judul Teori Utilitas dalam Pengambilan Keputusan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Teori Utilitas dalam Pengambilan Keputusan. Pengambilan keputusan ialah suatu pekerjaan yang sulit dalam kaitan ketidakpastian di masa depan dan masalah nilai-nilai atau hasil tujuan. Suatu tesis rasionalitas menjelaskan bahwa pengambilan keputusan berada di dalam situasi penguasaan penuh atas informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Dengan demikian, membantu para manajer memperoleh pemahaman yang mendalam, tetapi mereka tidak dapat mengambil sebuah keputusan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi saya yang kedua, yaitu prinsip teori utilitas. Teori manfaat yang diharapkan atau teori utilitas diterbitkan oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern pada tahun 1974. Mereka mengusulkan teori utilitas yang diharapkan sebagai teori perilaku yang normatif. Artinya bagaimana seseorang berperilaku jika mereka mengikuti persyaratan tertentu dalam pembuatan keputusan rasional. Dalam perumusan teori yang dimaksudkan didasari oleh 6 prinsip tingkah laku, antara lain yang pertama alternatif, yang kedua kekuasaan, yang ketiga cancellation, yang keempat transitivitas, yang kelima kontinuitas, dan yang terakhir invariance. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Quratul Quraini, Stambuk C301-18316. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi yang pertama adalah teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Utilitas merupakan keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini, utilitas berkaitan dengan penentuan suatu keputusan yang berhubungan dengan asumsi rasionalitas. Dengan itu, asumsi rasionalitas menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang berpengaruh pada keadaan keterampilan yang penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Kemudian, tipe ini membantu untuk manajer dengan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam, namun sulit untuk membuat keputusan. Materi yang kedua adalah prinsip teori utilitas. Teori utilitas atau teori manfaat menurut Von Neumann dan Morgenstern mengajurkan teori utilitas yang diinginkan sebagai teori perilaku yang perspektif. Artinya, bagaimana bisa seorang akan berperilaku jika seorang tersebut mengikuti persyaratan tertentu dalam pembuatan keputusan rasional. Ada perumusan teori utilitas yang diharapkan dan didasarkan ada 6 prinsip dasar tingkah laku memilih, antara lain yaitu 1. Urutan alternatif. Para pengambil keputusan rasional harus menyamakan setiap 2 alternatif sehingga menentukan salah satu alternatif dan membiarkan yang lain. Yang kedua, dominasi atau kekuasaan. Teori utilitas yang diharapkan sangatlah rasional karena para pengambil keputusan seharusnya tidak memilih strategi yang dikuasai. Bahkan jika strategi hanya dikuasai, akan bisa menjadi lemah. Yang ketiga, cancellation. Pemilihan antara 2 alternatif yang bergantung hanya pada hasil berbeda dari 2 alternatif tersebut. Tidak pasti hasil yang sama untuk kedua alternatif. Yang keempat, transitivitas. Jika pembuat keputusan yang rasional harus lebih suka dari hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang tersebut harus lebih memilih hasil A daripada hasil C. Yang kelima, kontinuitas. Dalam kontinuitas pasti mempunyai suatu hasil, kemudian
seorang pembuat keputusan harus memilih yang terbaik dan yang terburuk untuk hasil tersebut. Pasti di antara seorang tersebut peluang atau hasil terbaik pasti itu yang dipilih. Dan yang terakhir, inference. Pada prinsip inference memutuskan bahwa pembuat keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh cara alternatif penyajiannya. Dalam prinsip inference lebih mementingkan substansinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani, stambuk C30118313. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu teori utilitas dan pengambilan keputusan. Asumsi rasionalitas menyatakan bahwa pengambilan keputusan sedang dalam keadaan penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari semua kasus yang tidak diamati. Sampel ini membantu manajer untuk mendapatkan arti dan pemahaman yang lebih dalam, namun sulit untuk membuat keputusan. Materi yang kedua adalah prinsip dalam teori utilitas. Neumann dan Morgenstern adalah penerbit teori utilitas atau teori manfaat yang diharapkan. Neumann dan Morgenstern mengusulkan bahwa teori utilitas yang diharapkan sebagai teori perilaku yang normatif, di mana orang akan berperilaku jika mereka mengikuti syarat-syarat yang berlaku dalam penyusunan keputusan rasional. Tujuan dari teorinya adalah untuk menyediakan hipotesis eksplisit atau aksiom yang didasari penyusunan keputusan rasional. Perumusan teori utilitas yang diharapkan didasari oleh 6 prinsip dasar tingkah laku memilih, yaitu yang pertama, urutan alternatif. Para pengambil keputusan rasional membandingkan tiap dua opsi dan menetapkan satu opsi dan mengabaikan opsi yang lain. Yang kedua adalah dominasi atau kekuasaan. Menurut teori utilitas yang diharapkan sangat rasional jika pengambil keputusan tidak harus memilih strategi yang didominasi, terlebih jika strategi yang didominasi lemah. Yang ketiga, cancellation. Memilih antara dua opsi yang seharusnya terikat hanya pada hasil yang berbeda dari dua opsi tersebut, tidak pada hasil yang sama pada dua opsi. Yang keempat, transivitas. Apabila penyusun keputusan yang rasional lebih suka hasil A ke B dari hasil B ke C, maka orang tersebut harus memilih A daripada hasil C. Yang kelima, kontinuitas. Setiap sesuatu yang dihasilkan, penyusun keputusan harus lebih suka bertaruh antara hasil terbaik dan terburuk untuk hasil yang pasti, apabila di antara peluang atau hasil terbaik cukup baik. Yang keenam, inference. Prinsip inference menetapkan bahwa penyusun keputusan seharusnya tidak mempengaruhi cara alternatif penyajian. Pembuat keputusan harus lebih mementingkan substansi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudinur Aisyah, stambuk C30118313. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Opini rasional menerangkan bahwa pengambilan keputusan berada pada posisi penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Acuan ini membantu para manajer memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam, tetapi mereka tidak mampu membuat keputusan. Materi yang kedua yaitu teori utilitas. Teori manfaat yang diharapkan atau teori utilitas diterbitkan oleh John T. Neumann dan Oscar Morgenstern pada tahun 1924. Mereka mengusulkan teori utilitas yang diharapkan sebagai teori perilaku yang normatif, artinya bagaimana seseorang akan berperilaku jika mereka mengikuti persyaratan tertentu dalam perbuatan keputusan rasional. Dalam perumusan teori yang dimaksudkan didasari oleh 6 prinsip dasar tingkah laku antara lain. Prinsip yang pertama yaitu alternatif. Para pengambil keputusan rasional harus membandingkan setiap dua alternatif dan hanya memilih salah satu dari dua alternatif tersebut. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menyatukan pilihan antara C atau D, cara-cara penyajian pilihan C dan D tersebut tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Prinsip yang kedua adalah dominasi atau kekuasaan. Menurut teori utilitas yang diharapkan sangat rasional bagi para pengambil keputusan harusnya tidak memilih strategi yang didominasi. Bahkan jika strategi hanya didominasi lemah, jika ada dua alternatif yang berisiko termasuk sama dan hasilnya pun sama, di antara kemungkinan konsekuensi yang sama akan terjadi, maka utilitas hasil ini harus diabaikan dan memilih antara dua pilihan.
Prinsip yang ketiga yaitu cancellation, yaitu pemilihan antara dua alternatif harusnya bergantung hanya pada hasil yang berbeda dari dua alternatif yang dipilih, tidak pada hasil yang sama dan kedua alternatif. Teori yang keempat adalah transivitas, yaitu jika membuat keputusan yang rasional harus lebih suka hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang harusnya lebih memilih hasil A daripada C. Prinsip yang terakhir yaitu invariance, menegaskan bahwa pembuat keputusan tidak dipengaruhi oleh cara penyajian alternatif. Para pembuat keputusan harusnya lebih mementingkan substansi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tri Bumantara, stambuk C30118331. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Opini rasionalitas menjelaskan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada kondisi penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Acuan ini membantu para manajer materi yang kedua adalah prinsip teori utilitas. Pada tahun 1974, von Neumann dan Oscar Morgenstern mengusulkan teori utilitas yang diharapkan sebagai teori perilaku yang normatif, yaitu bagaimana orang akan berperilaku jika mengikuti persyaratan tertentu dalam pembuatan keputusan rasional. Formulasi teori utilitas yang diharapkan didasarkan pada 6 prinsip dasar tingkah laku memilih, yaitu yang pertama adalah urutan alternatif. Para pengambil keputusan harus membandingkan kemudian memilih salah satu dari dua atau lebih alternatif. Yang kedua adalah dominasi. Para pengambil keputusan seharusnya tidak memilih strategi yang didominasi. Yang ketiga adalah cancellation, yaitu pemilihan antara dua alternatif yang harusnya bergantung hanya pada hasil yang berbeda dari dua alternatif yang dipilih. Yang keempat adalah transivitas, yaitu jika pembuat keputusan yang rasional lebih suka hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang harusnya lebih memilih hasil A daripada hasil C. Yang kelima adalah kontinuitas, yaitu untuk setiap hasil, seorang pembuat keputusan selalu lebih suka bertaruh antara hasil terbaik dan yang terburuk. Yang keenam adalah invariance. Pembuat keputusan harus lebih mementingkan substansi daripada penyajian alternatif. Sekian.